Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, mungkin pertanyaan saya sederhana. Cara belusukan ini apakah efektif sama dengan efektif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apalagi ini dicontek oleh kepala daerah yang datang ke Papua, mulai dari RK, Pak Ganjar, bahkan ada Ketua DPR Mbak Puan. Mas Hanta. Biasanya bergeser ya, ada perubahan. Lagi misalnya masyarakat yang tentu misalnya yang kecewa dengan Pak Jokowi selama ini tentu cenderung tidak menginginkan gaya komunikasi politik seperti itu. Tetapi kalau sebaliknya yang justru mendukung mengapresiasi Jokowi itu semakin mungkin mengarah ke sana. Jadi Mas Ganjar ini ingin brand connection-nya ingin dimunculkan seolah mirip dengan Pak Jokowi, jadi akan trennya akan meneruskan Pak Jokowi. Arahnya ingin memang disengaja terasosiasi mungkinnya di arahnya ke sana. Tapi tren yang kemungkinan masih sangat kuat adalah tren di mana kepala daerah, khususnya gubernur di Pulau Jawa, itu memiliki posisi elektoral yang sangat strategis hari ini. Data-data survei menunjukkan nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, ditambah Khofifah misalnya, ini kemungkinan saya prediksi akan masuk naik gelanggang arena politik elektoral kita di 2024. Ini semakin mengerucut. Persoalannya memang di antara empat ini apakah 3 atau 2 atau minimal salah satunya saya punya keyakinan akan bertarung di Pilpres, tren pertamanya. Tetapi harus diakui dibandingkan dengan 2012-2013 ada nama Prabowo dan Jokowi. Dari nama-nama ini belum ada yang mendapatkan momentum yang besar ya seperti tren belusukan dilakukan oleh Jokowi di mana ada dua figur capres yang kuat pada saat itu, ada Jokowi dan ada Prabowo. Kalau sekarang ini belum bisa dikatakan ada capres kuat dari semua nama itu, tapi berpotensi kuat ada seperti nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah, pemetaan itu sebelum kita masuk belusukan, kalau kita perhatikan sekarang kan ada, saya tidak menggunakan istilah kiri kanan, tapi spektrumnya di seberang berseberangan itu dulu ada Jokowi dan Prabowo, sekarang ada mengerucutnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jadi semakin kalau dilihat pemilih Jokowi, meskipun tidak semuanya, semakin sebagian besar itu bergeser ke Prabowo, ke Ganjar Pranowo, Prabowo itu bergeser ke Anies Baswedan jika Prabowo tidak dimasukkan dalam simulasi misalnya. Nah, di tengah-tengahnya ada Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah, dari perspektif ini sebenarnya saya kira semua kandidat ini harus memiliki kepiawaian dalam melakukan komunikasi politik. Jadi tidak bisa sekedar belusukan Jokowi. Ya, Jokowi sama dengan belusukan. Nah, kalau mau maju Ganjar Pranowo itu harus memunculkan brand baru. Jadi sesuatu. Kalau dibilang Jokowi pasti kita semua langsung terasosiasi Jokowi kalau dibilang belusukan. Oke, Bang Deddy, kita paham bahwa puas dalam politik nggak mungkin. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua banyak. Tapi apa maksud bertemu dengan mama-mama Papua, tanam jagung? Sementara saat ini fokus tuntutan dari masyarakat Papua belum diselesaikan. Permasalahan HAM. Ini bagaimana? Ya, saya kira one of the time lah ya. Presiden ke sana itu kan dalam konteks menyelenggarakan PON. PON itu sendiri kan sebuah selebrasi atas apa? Atas keberpihakan terhadap masyarakat Papua. Soal pelanggaran HAM di sana, saya kira ini kan satu hal yang berbeda. Karena ini terkait dengan sejarah politik kita, bagaimana integrasinya ke Indonesia dulu Papua. Dan masih adanya kelompok-kelompok kekerasan bersenjata. Nah, menurut saya sepanjang itu tidak selesai, maka persoalan seperti itu akan terus terjadi. Ya. Nah, tapi yang paling penting menurut saya sih, mari kita sama-sama membuka mata. Ya. Karena yang soal kurang negatif kita semua paham kok. Tapi mari kita lihat apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 7 tahun ini. Memang membuahkan sesuatu. Kalau saya lihat, sebelum 2014 masyarakat punya harapan terhadap Pak Jokowi, ya. Tahun 2019 dipilih kembali kan pasti karena kepuasan, bukan karena ketidakpuasan dong, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya sebenarnya, justru di elit-elit Papua sendiri, saya melihat ya apa yang sudah dilakukan di pusat juga hanya banyak berhenti pada elit politiknya. Kita lihat bagaimana banyak elit politik Papua itu menumpuk harta di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Manado, di mana-mana. Tapi kan orang seperti Pak Tiga ini nggak pernah ngomong itu, gitu loh. Bagaimana anggaran di daerah itu diperlakukan seperti rekening pribadi, itu nggak pernah diomongin gitu. Jadi selalu yang disalahkan hanya pemerintah pusat gitu. Mari kita sama-sama lah, kita bangun satu visi bersama. Ini
bagaimana sih kita mau Papua itu dikelola gitu ya sebagai bagian dari NKRI. Baik. Kalau tidak ada, kalau kita hanya melihat sisi negatifnya sampai kapanpun tidak akan ketemu saya kira. Dan menurut saya, menurut saya dari info yang saya dengar juga banyak dari kelompok-kelompok itu yang sudah mulai merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu genuine sifatnya gitu. Itu keberpihakan yang memang nyata gitu. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan bertanya kepada dua narasumber saya, tapi terima kasih Bang Deddy dan juga terima kasih Mas Hanta. Nah, kalau misalnya saat ini kita berkaca kepada dulu, bisa jadi dikatakan bahwa satu-satunya di hati dan di mata masyarakat Papua adalah Pak Jokowi karena menang mutlak di 2 periode. Nah, kalau sekarang ini seperti apa? Mengingat banyak juga nih favoritnya masyarakat Papua, mulai dari RK, Pak Ganjar. Nah, ini peluangnya seperti apa sesaat lagi. Ya, nah sekarang Bang Piga ini sebagai representasi masyarakat Papua. Nanti 2024 kira-kira orang Papua apa? Boleh milih lain ini di luar etnis Papua, ini seperti kayak Pak Ganjar, Bang RK. Atau jangan-jangan udahlah, kalau mau pilih orang Papua aja, kalau enggak golput. Ini bagaimana? Nah, yang pertama, orang Papua saat ini kebutuhan paling utama adalah kenyang, sehat, puas, aman, nyaman, dan martabatnya dihormati. Tidak boleh direndahkan. Derajat dan harkat martabat bangsanya itu tidak boleh direndahkan. Itu kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. Bagi Papua, lo mau jadi presiden, lo tidak jadi presiden, kegiatan pencitraan itu bagi Papua tidak ada pengaruh. Mau siapapun yang jadi presiden. Tapi para aktor politik merancang Papua sebagai tempat kapitalisasi pencitraan. Untuk pesan kepada luar Papua yang suaranya banyak. Itu satu. Ya. Singkat Bang, ini waktu sangat singkat. Yang kedua yang tadi bilang apakah orang Papua akan memilih Papua. Ini kan konsekuensi dari sistem pemilihan kita yang OPOV. One man, one vote, one value system. Satu orang, satu suara, satu nilai. Karena Indonesia itu multi minoritas, maka siapapun calon yang maju berasal dari minoritas sudah pasti kalah. Kecuali kalau kita rancang electoral college. Kalau electoral college itu siapapun yang hebat dan pintar, kompeten, dia akan terpilih. Karena itulah maka ketika saya maju Papua pasti saya menang, saya maju DKI pasti saya kalah. Kalau Pak Ganjar itu mau milih nggak? Kira-kira Pak Ganjar kansnya besar nggak? Di mana? Di Papua. Ya tergantung saya. Tergantung. Ya sekarang ini Bang Nual ini. Catatan dari Bang Piga, jangan sibuk pencitraan ini bagaimana? Apa yang mau dicitrain dari Mas Ganjar? Nggak mestilah. Hari ini faktanya kita lihat bahwa masyarakat Papua sangat antusias sekali menerima Mas Ganjar. Karena kita lihat Mas Ganjar ini bisa menjadi the next Jokowi ke depan. Kalau Piga ini kan cuma casingnya doang Papua. Gitu. Yang Papua beneran kan yang di Papua sana. Dia kan udah hidup di Pulau Jawa ini yang menikmati kenyamanan, makan dan sebagainya. Lantas rakyat Papua yang di sana yang kelaparan, ketakutan, penuh dengan tangis dan sebagainya. Hari ini kan Jokowi membalikan itu semua. Ketakutan yang luar biasa hari ini Jokowi rakyat Papua mendapatkan hiburan, yang dulu duka hari ini menjadi sukacita, itu hanya ada di era Jokowi. Bayangkan event besar nasional yang puluhan tahun tidak pernah terjadi di mana-mana, hari ini PON ada di Papua. Dan ini harus menjadi apresiasi. Waktunya udah habis. Jadi ginilah, Bung Pigai harus berani juga mengapresiasi secara objektif apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Dengan itu saya berharap Mas Pigai ini, bukan Mas, Pace, untuk meminta maaf atas diksi yang disampaikan kemarin itu melalui tweetnya. Baik. Kita tunggu ya. Singkat aja. Soal minta maaf. Jawa Tengah itu provinsi bukan? Kalau provinsi teritorial itu kau nggak bisa. Masa satu teritorial itu ngerampok tanah Papua, ngebunuh Papua, ngawur lu. Besok kita bahas lah ya mungkin tema ini ya. Karena untuk tema ini memang sudah selesai waktu kita lihatlah nanti bagaimana manuver-manuver lainnya yang dilakukan oleh kepala daerah di Papua. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa kembali ingatkan untuk taat protokol kesehatan, segera divaksin. Selamat malam, sampai jumpa.